Itu sehingga dapat dipastikan kalau tidak ada masalah di industri, putra jenengan sudah kenaikan, tapi rapotnya belum dicetak. Nanti dicetak waktu pembagian rapot bareng dengan anak yang tidak magang. Jadi ketika nanti ada edaran ujian akhir semester, jenengan nggak usah panik, karena putranya sudah ujian. Kalau itu dipakai ke sekolah ujian lagi, nanti bermasalah di industrinya. Jadi dipastikan, karena setiap saya cek di sini anak-anak, ya mau takut mari kurang hebat masih ya. Misalnya ada yang dapat baru 2, ada yang 5. Kalau dia karena sekolah ini terakhir dari Jumat besok, berarti kalau bisa hari Kamis besok dia sudah lengkap 12 pelajaran. Kalau belum, sama noprak kan gitu kan ya. Perlu Senin jangan libur ya, untuk menyelesaikan itu. Berarti kalau iso seneng-seneng, tak dulu ngiri kalau ujian disini. Bahkan saya ini sekarang lagi uji anak-anak yang kelas 12, saya uji sekarang. Ya. Nanti yang ini setelah lebaran. Kalau kami berarti lebaran kan bikin ujian. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Diajari untuk yang namanya tanggung jawab. Kalau nggak gitu nanti jadi pengacara gitu. Nanti maksudnya ditanya itu yang ditunjukkan bukan data tapi cerita gitu. Aku harus itu lengkap Bu. Nanti bukti nih. Guru mau melaksanakan guru D lah, itu dari pengacara. Ditanya gurunya, mana tugasnya sudah selesai, tapi ketinggalan di rumah, lah itu pengacara. Jadi pokoknya harus beres 12 pelajaran, dapat nilai, maka jenengan sudah tenang. Kalau di industri nanti tidak ada masalah, sudah otomatis balik kelas 12. Tidak perlu ujian akhir semester. Kemudian putra jenengan sudah diasuransikan waktu daftar ulang dulu itu 25.000. Itu untuk penanganan kalau ada musibah kecil sudah ada. Tetapi kalau pengen barangkali bapaknya punya kerjaan di perusahaan ada asuransinya yang terhidup boleh dilampirkan. Seperti itu ya jadi kalau ada apa-apa. Kalau misalkan jenengan pengen anakku tak kasih asuransi, kalau di TKN tadi saya kasih pengarahan, dia asuransi tambah 50.000 supaya nanti kalau ada kecelakaan atau ada apa-apa bisa tercover semuanya. Boleh, tapi kami tidak mewajibkan. Tapi kalau perusahaan mewajibkan, ya maka itu harus dipenuhi, gitu kan. Dan kami juga ada jaringan dengan apa itu asuransi dari luar siap dipanggil. Tapi kami tidak jualan asuransi. Jadi itu masalah nilai, masalah asuransi. Yang ketiga masalah perizinan. Bapak Ibu, tolong percayakan kepada Pak Catur, ya, setelah koordinator atau orang yang ditugaskan oleh Pak Catur masalah izin. Misalnya ada apa itu haul kakeknya, ada kakaknya menikah, ada sakit, ada apa-apa, ini kan nggak boleh ke perusahaan langsung, tapi melalui pembimbing yang setiap bulan datang ke perusahaan. Jadi ketika ada apa-apa kirim ke Pak Catur yang diizinkan, begitu. Ya, jangan langsung ke sana, nanti jadi miskomunikasi. Ya. Karena apa? Orang tuanya merasa lebih mengenal anaknya, gitu. Nanti anaknya di sana tetap jadi anak terus, nggak jadi seperti karyawan, gitu. Itu ya, jadi dia harus dikondisikan seperti orang bekerja beneran. Karena di TAP ini sudah ada anak yang belum lulus sudah bekerja. Jumlahnya berapa Pak Catur? 9 anak TAP ini sudah bekerja, sudah gajian, belum dapat ijazah. Bahkan ada yang di Kalimantan Bapak Ibu. Saking apik di kolam dibek anak kan dulu. Tapi waktu mau berangkat saya wanti-wanti, ojo kecantol kalau mau daya dulu. Sama sudah mulai. Ya, karena apa? Orang Dayak itu cantik-cantik sampai bisa, iya Bapak bisa omong gitu ya. Orang Dayak itu kan keturunan Cina, gitu. Jadi kulitnya lebih manis, lebih putih kan gitu kan ya. Nah, budaya orang Dayak itu ya mau dinikahi tapi nggak mau dijak pulang ke Jawa gitu. Jadi kalau jenengan anaknya nikah sama orang Dayak, alamat jenengan yang mau harus ke sana, bukan sana ke sini. Itu budaya. Sedikit karena aku ini termasuk Pak MC ini, Ustadz ini juga pernah saya berangkat ke Bekasi ya Pak ya. Dan itu jangan sampai menikah dengan perempuan dari Sunda. Beda budaya Bapak Ibu. Nanti jenengan berbukti gitu. Ya.
Jadi itu bukan berarti orang itu jelek ya, budayanya beda. Kalau orang itu budayanya beda, bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi perceraian. Karena apa? Kalau orang sini sak waya ini panjenengan, sak sedulur panjenengan tetap harus masak suami gitu kan ya. Kalau orang Sunda beda. Orang Sunda itu bahkan nggak pentingkan rumah ya. Bukan berarti orang Sunda jelek ya Bapak Ibu ya. Saya punya keluarga nikah dengan orang sana ya. Waktu sakit darah bawa Ibu ini. Orang sana itu kalau nikah Bu disebutkan bahwa batal, bahwa ini. Kalau orang sini kan saru begitu. Di sana dibunyikan betul-betul dibunyikan seperti itu. Kalau orang Jawa laki-laki ya menikah dengan orang Cina atau orang Sunda perempuan nggak kuat. Tapi kalau orang Jawanya perempuan nggak masalah, mau nikah sama bule nggak masalah. Tapi walaupun artis, kalau artis perempuan nikah sama orang luar bule alamat. Ya, kembali ya. Jadi kalau orang kan dalam kehidupan ini yang dominan laki-laki. Ya. Bahkan perempuan itu tidak wajib bekerja gitu. Dan itu yang bikin budaya itu berbeda. Nah, kenapa orang-orang kenapa karena anak ini ada yang di luar Jawa itu mereka perlu saya sampaikan. Ya. Kalau orang Sunda itu bukan saya budaya sana boleh tukar istri, boleh tukar suami. Ketika yang dipandang bahwa intinya ada yang lebih baik, mereka nggak malu. Kalau orang Jawa selama nggak selingkuh, orang itu terima. Ini ya, kenapa saya sampaikan? Karena tidak menutup kemungkinan walaupun anak masih muda, dia belum lulus sekolah sudah bekerja, biasanya yang bekerja itu sudah pikirannya ke sana. Anak-anaknya mau berangkat ke Jakarta, mana saya pesan kita, ya cari pasar dan timur aja. Pulang dari Jakarta saya tanggap, sudah punya kenalan di sana. Gitu. Nah, ini bisa saya sampaikan. Oke, jadi itu saya sampaikan Bapak Ibu ya, masalah perizinan perlu ditekankan yang izin adalah gurunya. Yang selanjutnya, anak-anak boleh bekerja sebelum lulus. Bahkan ada 9 anak TAP yang kerja sudah bekerja. Tadi saya sudah sampaikan kepada ketua prodinya, tolong dikawal, pastikan dia dapat ijazah. Jadi nanti ujiannya bisa jarak jauh. Kalau sudah dapat dibantu gurunya, jadi sudah bekerja dapat gaji. Dia tidak di sini, tapi tetap proses sekolah di jalan. Nah, Pak Gatot kan mau panggil jangan kerja baru 2 bulan ke mana? Kemarin Kalimantan mana? Kotanya mana? Itu tiketnya 1,5 juta Bu. Nah kalau PP 3 juta, gak tabungannya yang gitu kan ya, kan baru masuk. Ya, jadi seperti ini ya, itu tentang yang bekerja. Kemudian kenapa seperti itu? Jadi kita ini pengen karena sekolah itu tujuannya kerja, maka kalau ditawari kerja gak usah katanya lulus. Karena kalau katanya lulus, lowongannya sudah hilang di tempat orang lain. Maka putar jenengan ketika ditawari bekerja, maka langsung kita ambil. Asal kita cross check dulu. Jadi saya cek dulu ke Kalimantan, di mana di sana ada pesnya enggak, gajinya berapa, ya. Ada tiket kesananya enggak. Kalau sudah aman, orang tuanya kita tunjukkan, orang tuanya oke, tanda tangan orang tua, caranya tanda tangan dikirim lewat elektronik, maka anaknya berangkat dengan selamat. Seperti itu ya. Itu tentang bekerja. Jadi boleh bekerja sebelum lulus. Dan kita juga gitu, harus ada yang diterima di perguruan tinggi sebelum lulus. Perguruan tinggi negeri maksud saya. Kita punya jaringan yang MOU dengan ITS, dengan LINSA ya, yang lain dengan PEN, sehingga ada anak itu ya dari AP juga ada tahun kemarin dia kelas 12 sudah kuliah di ITS, kuliahnya online 2 mata kuliah. Ketika waktunya daftar lulus, dia tinggal daftar ulang saja. Itu ada. Kita punya kuota 10 di ITS. Ya. Mari lakukan seperti itu. Kemudian kalau yang berminat ya, kami juga akan memberangkatkan pelatihan robot di Malaysia. Ya. Ini sudah 10 anak. Kalau tahun kemarin 20 anak. Biayanya di mana? Indonesia yang bayar. Cuman itu sangat murah karena tinggalnya tidak di hotel. Maka di sana ada mesnya, selama seminggu dapat sertifikat, ada rekreasinya, ada pelatihannya, biayanya tidak sampai 4 juta. Jadi murah banget. Itu kalau di luar kan cukup 8 juta. Nah, seperti itu. Tapi itu bagi yang perlu saja. Mungkin itu tentang apa itu masalah kerja
saja masalah kuliah, kita memperbanyak portofolio supaya bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes menggunakan sertifikat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mungkin ada sisi negatif. Sisi negatif itu maksudnya anaknya di industri tidak kerasan. Bapak Ibu jangan langsung ditelan mentah-mentah ketika ada informasi seperti itu. Pak, saya disuruh yang tidak bukan saya, misalnya seperti itu. Kan tanpa sepengetahuan anak panjenengan dengan komunikasi dengan Pak Jatuh di proses masalahnya apa. Karena kadang-kala anak-anak itu jadi pengacara. Ada masalah di perusahaan A, diceritakan ke orang tua B. Orang tuanya makan cerita, maka di dalam ada masalah. Yang harusnya masalah itu bisa diselesaikan, akhirnya malah jadi masalah yang lebih besar. Beberapa kali kami menemui, tiba-tiba orang tua datang ke sekolah menunjukkan anak saya mau pindah ke perusahaan ini. Karena orang tuanya merasa punya kenalan di perusahaan lain. Bapak Ibu, dan saya bahasa saya, ketika putra dengan tidak pintar atau sakit, jangan tidak boleh tukar anak. Ya, anak-anak itu harus seperti itu. Orang bekerja juga begitu. Kalau ngambil yang senang tok, ya nggak senang siapa yang kerjakan. Jadi senang nggak senang itu bagian dari tanggung jawab. Biarlah dia menjadi dewasa. Mungkin sedikit dalam waktunya pulang nggak boleh ya dia. Mungkin pulang kok berat apa itu periklorid, celananya bolong, sistem kulitnya nggak bolong ya nggak apa-apa. Karena ini memang dunia teknologi, bukan dunia bisnis manajemen. Intinya gini Bapak Ibu, mungkin di dalam penataan industri ada juga ya yang kurang mengenakan. Soalnya kita kadang-kala tidak bebas memilih, ya. Kita sebenarnya tanggung jawab. Tapi ketika ada hal-hal yang pasang kepanjangan ada yang kurang pas, silahkan disampaikan ke Pak Ju, ya, kemudian Pak Catur, ya. Yang pesan satu Bapak Ibu. Jangan jatuhkan harga diri dulu di hadapan anak-anak. Karena kalau itu terjadi, sebagus apapun yang disampaikan ilmunya guru tidak akan bisa masuk. Karena di hadapan anak itu guru salah atau benar. Jadi harus dijaga kewibawaan guru. Tapi guru itu sama antara bapak dan ibunya. Di antara bapak dan ibunya mungkin ada yang salah satu. Jangan disalah-salahkan di hadapan anaknya. Dibawa ke kamar saja Bapak Ibu. Bahasa saya, siapa sih orang itu berumah tangga yang tidak punya masalah? Seandainya istri atau suami diganti 10 kali, tetap ada masalah yang lebih besar. Ya, maka masalah itu dihadapi, jangan lari. Lalu ketika antara panjenengan dengan kita di sekolah ini ada masalah, ya ayo diselesaikan. Bukan guru itu pasti benar. Kalau gurunya salah ya ditunjukkan sini loh Bapak, tolong ditunjukkan. Nanti gurunya yang akan merusak anaknya. Sehingga biar anak itu semakin hormat sama gurunya. Tapi kalau anak sudah merasa guru itu salah, maka kalau toh dia tetap sekolah di sana, segala ilmu yang disampaikan sudah tidak bisa masuk karena persepsi dia lebih tinggi dari gurunya, karena dia menang. Gitu. Nah ini yang saya bukan karena supaya gurunya dihormati, enggak. Biar dia suka dengan gurunya, biar dia bangga dengan gurunya, menerima itu dari gurunya. Itu saja ya. Jadi kami terbuka karena muridnya tidak satu, dengan punya anak dua itu akan kalah anaknya. Apalagi ini anaknya lebih dari 7 guru, maka ada kemungkinan kami melakukan kesalahan. Itu silakan dikasih masukan. Kalau misalkan Pak Satu mau dikasih masukan marah-marah, panjenengan bisa ke yang lebih tinggi ke saya, ke Pak Tola. Karena apa? Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Saya ini orangnya tegas Bapak Ibu. Ya, kelas 12 dikeluarkan ada anak mencuri, ya. Kebetulan anak saya listrik mencuri punyanya anak AB. Kita penalti. Kamu keluar, apa tidak sekolah, apa tidak naik? Tidak naik Pak, ya sudah tidak naik. Karena dengan itu dia menjadi dewasa. Itu artinya apa? Sanksi itu bukan membunuh, tapi mendidik. Jadi saya kasih pilihan, saya kasih waktu. Pertama dia ingin pindah, coba dari sekolah dulu. Karena kita kasih surat pindah nggak dapat sekolah, akhirnya nggak dapat. Balik lagi, seminggu saya datang lagi gimana? Pakai SIM lagi, pakai SIM. Dapat, saya sekolah harus menerima sanksi. Nggak naik siap, nggak naik.
sekarang kalau jual lagi, makan lagi. Dengan seperti itu dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Setiap salah kalau dimaafkan akan jadi masalah. Jadi gitu ya. Jadi manusia termasuk Nabi Muhammad aja di Al-Quran ada 4 kesalahan yang diabadikan. Maka kita yang bukan Nabi, hanya sebagai orang tua atau hanya seorang guru, maka ada kemungkinan kesalahan. Seperti anak-anak kita yang selalu salah dan kita selalu memaafkannya. Kalau misalnya jenengan salah nggak jangan maafkan, kita nggak jadi anak jenengan. Ya, dia pipis nggak ngomong, dia baju nggak dilipat, dia waktu kamu nggak ngomong, tapi kita karena dasarnya kasih sayang, karena kita pasti kita bimbing dengan baik. Maka kami juga begitu, ya percayakan kepada kami bahwa ketika kami melakukan kesalahan pun tentu kami akan memperbaikinya. Kecuali kalau jenengan sudah nggak percaya dengan kami, ya kita kasih surat untuk mencari sekolah yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Jadi intinya ini sudah ujian anak kita pada kelas lain dulu. Berarti harus tuntas dari Kepis. Karena apa? Minggu depan libur 2 minggu. Terus saya pesen anak saya yang listrik ada yang kakinya diamputasi. Karena waktunya sahur di jalan. Nah, dia sudah mentok jalan balapan, ya akhirnya kena truk. Maka tolong seminggu pertama dia sudah gak sekolah. Biasanya pagi keluar, jangan diizinkan. Kalau mau motor, tolong bapaknya ikut keluar, tidak penting. Apalagi setelah lebaran, dapat 1 lebaran, burung waktu di sekolah, tempat dilarang konsinawo, preo konsinawo, dan sehingga tolong pada saat liburan ini yang saya wanti-wanti, jangan kalau yang sebelum puasa menjelang berbuka dan menjelang sahur, jangan diizinkan keluar. Kalau alasan beli apa, bapaknya yang harus keluar membelikan, atau diternyata gocek nih. Karena apa? Di luar tidak sama dengan di rumah. Contohnya sudah ada kejadian. Kalau setelah lebaran, tidak ada yang sahur. Tapi juga gitu, saya lihat di Liga Barat, di Pocak, Pondok Chandra, di Masjid Agung, ya. Saya pernah menyaksikan sendiri, bahkan sudah saya survei. Terus saya kalau dengan ke Pondok Chandra, itu lebih ramai dari Al-Akbar. Menjelang maghrib itu sampai maghrib petang itu masih rawuh di sana. Dan kalau sudah seperti itu baru, walaupun putaran dengan baik-baik, itu bisa kena yang tidak baik. Jadi, itu tolong saya sampaikan. Dan setelah nanti liburan juga begitu. Di industri sekarang, di industri itu anak jenengan dianggap karyawan, resikonya sama dengan mereka. Maka diwanti-wanti, supaya pulang membuat sertifikat cukup di rumah kerja, tidak sampai terjadi musibah kecelakaan. Mungkin itu ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan itu. Saya harus tinggalkan ruangan ini karena saya kemudian nanti akan dibahas lebih detail oleh Pak Budi sama koordinator di lapangan. Mereka selalu koordinasi dengan kita. Jadi kalau ada apa-apa tidak dipikirkan sendiri. Maka bagaimana ketika ada apa-apa koordinasi dengan mereka. Sehingga dengan dipikirkan oleh banyak orang, karena kita bisa punya tujuan. Saya harap tahun ini lebih banyak yang bekerja sebelum lulus. Karena tahun kemarin itu ada 11, tahun ini baru bulan Maret sudah 19 anak yang sudah bekerja dari 500 anak. Maka kalau misalnya jenengan di sana, misalnya di rumah nggak tahu nyampu, di kolong nyampu, ya, jadi pasti motivasi. Nah, kamu promosi di sana, sing rajin, sing diomongi sing nurut, sing gak ngerti tanya, gitu ya. Kayak itu, walaupun di rumah gak kayak gitu, ya. Jadi itu supaya perusahaannya kepencut sehingga dia ditawari kerja. Pak dulu kalau belum lulus sudah bekerja itu, kalau di foto itu meninggalkan di Rafi Ahmad, perasaan saja. Gitu, ya. Tapi kalau sudah lulus, belum bekerja, belum gak kuliah, itu di foto gak berani, ketemu gurunya gak berani. Kalau lebaran ke saudaranya takut ditanya. Jadi itu dia upaya kita. Jadi saya mau ke arah, kalau kamu mengumumkan lulusan beli pilok bajunya di hotel-hotel kuno, akan bangga ketika kamu bisa kamu pakai, Pak saya sekarang kerja di sini, tidak mau kebareng ya Pak. Begitu itu akan membanggakan. Itu isinya kita seperti itu. Nah, kemarin saya dapat ada lagi kelompokan di Kalimantan aneh. Dan saya khawatir Bapak Ibu, mereka yang jabat di sana itu alumni sini. Ya, itu karena promonya katanya menjadi dari karya bisnya. Jadi insya Allah tidak akan lolos.
lupa anak saya nggak boleh jauh-jauh, dengan masih 17 tahun, ya. Jadi belum jauh dari kata menikah. Biasa kerja di Kalimantan 4 tahun, 5 tahun pulang, ya, lebih dewasa, ya, lebih sayang dengan orang tuanya, kerja dekat dengan pengalaman di sana dan oke, katanya. Jadi jangan apa itu, ya semua orang tua itu kalau jauh dari anaknya, gitu, ya sama. Ya, anak saya perempuan, dia kerja, saya kalau nggak pulang, walaupun anak saya itu sudah punya anak, Bapak Ibu, tadi malam pulang nggak bisa, aku yang mengira, gitu kan, ya. Karena apa? Kok sampai saat belum pulang? Padahal ada suaminya bawa mobil, saya kepikiran, kalau maling dengan anaknya masih seperti Valentino Rossi, sepeda motoran buatan kan bensin, pasti dengan akan khawatir. Tapi dengan bimbingan gurunya dan panjenengan